Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Musbartik dan Pak Arman. Kita bertemu lagi dalam kegiatan demonstrasi kontekstual. Baiklah, pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, kami akan melakukan praktik coaching terhadap sesama CGP dengan pembagian peran sebagai berikut. Yang bertindak sebagai supervisor adalah Laume SPD MPD, kemudian sebagai coach Pak Arman SPD, dan sebagai coachi Pak Musbartik SPD. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Arman? Baik Pak. Oke. Sebelum kita memulai praktik coaching pada percakapan pra-supervisi ini, saya sebagai supervisor akan menyampaikan mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan dalam percakapan coaching, yaitu tentang kompetensi inti coaching yang meliputi kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Kehadiran penuh atau present adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach maupun coachee, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching present, sehingga badan, pikiran, dan hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kemudian, keterampilan mendengarkan aktif atau sering kita sebut dengan menyimak. Kemampuan mendengarkan aktif atau menyimak perlu dilatih untuk fokus pada yang dikatakan oleh coachee dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan. Kemudian, keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi, baik bagi pengembangan diri dan kompetensi saya. Baiklah Pak Arman, itulah sekedar penjelasan singkat tentang rubrik penilaian kita yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Ya, Pak Arman, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana bagian kompetensi mana yang Bapak ingin untuk saya amati? Tiganya Pak, baik itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif maupun mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, jadi yang akan saya amati adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu ya, Pak? Iya Pak. Oke, ya. Kalau begitu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik Bapak inginkan untuk saya amati?
Bagian kompetensi mana yang secara Kalau yang spesifik secara Bapak ingin spesifik, untuk Pak, saya mati? eh, ya, yang mengajukan pertanyaan terbuk, Oh, mengajukan pertanyaan berbobot. ya Pak. Oh, iya, 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 iya. Oke. Eh, Berikutnya, Pak, apa harapan Bapak dan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Eh, saya ingin untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang saya miliki dalam melaksanakan praktek coaching, Pak. Jadi untuk harapannya berarti Bapak ingin mengetahui di bagian mana yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang Anda miliki, begitu Pak ya? Iya, Oke, ya baiklah. Baiklah kalau begitu, eh, silakan melakukan praktik coaching. Dalam praktik ini Pak, nanti saya akan mengamatinya. Ya, sebelum oke Pak, saya siap. persilakan mungkin Pak, apa Anda sudah siap? Siap, Pak. Oke, silakan, saya persilakan. Oke, Pak Musbartik, kita mulai percakapan coaching kali ini. Iya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk, Pak Guru. Silakan duduk. Terima kasih Pak, sudah dipersilakan masuk. Kalau Oke, boleh ada yang saya mau, silakan Pak. ya silakan Pak, lanjutkan. Kalau boleh ada yang saya mau sampaikan ke Bapak, ada waktu Pak untuk ini sekarang? Oh, begitu ya Pak. Ada waktu. Saya siap mendengarkan Pak dengan senang hati. Ya baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya datang untuk berkonsultasi. Begini Pak, saya ini kan lagi persiapan untuk mengikuti sebuah kegiatan yang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menristek, tentang pendaftaran guru penggerak. Tapi saya belum memahami caranya bagaimana bisa kita masuk di pendaftaran ini Pak. Oh, begitu ya Pak. Bapak ingin mau mendaftar guru penggerak ya Pak? Ya Pak, saya ingin mendaftar guru penggerak karena saya lihat ada beberapa teman-teman di daerah lain di sana sudah berjalan beberapa angkatan. Setelah saya browsing di internet, ada petunjuk bahwa mendapatkan informasi kebetulan di daerah kita ini dibuka pendaftaran untuk gelombang ke-11, angkatan 11, Pak. Oh, oh begitu ya Pak. Apa yang bisa saya bantu agar Bapak bisa mendaftar jadi guru penggerak?
apa yang ingin Bapak peroleh dari pertemuan kita hari ini, Pak? Kebetulan kan saya ingin sekali dan tertarik sekali ingin masuk menjadi guru penggerak, Pak. Tapi saya masih agak bingung. Padahal saya ingin sekali ikut pendidikan guru penggerak untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengembangan kompetensi saya sebagai guru yang hari ini sangat dibutuhkan karena perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh dengan proses pengajar kita sebagai guru, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Jadi Bapak ingin sekali untuk masuk mendaftar menjadi guru penggerak ya, Pak? Iya, benar, Pak. Kalau begitu, coba ceritakan ke saya apa hambatan yang Bapak alami dalam mendaftar guru penggerak ini. Saya punya hambatan, awalnya tidak bisa masuk di akun belajar ID saya. Karena ini adalah hal baru bagi saya, tapi sekarang saya sudah bisa masuk di akun belajar ID saya, Pak. Namun demikian belum bisa menggunakan fitur-fitur akun belajar ID dengan maksimal, Pak. Terutama dalam hal mendownload format-format kelengkapan berkas, mengupload persyaratan yang dibutuhkan, dan mengisi esai, Pak. Kiranya Bapak bisa memberikan saya arahan atau petunjuk bagaimana bisa kita masuk di tahapan-tahapan ini, Bapak. Oh, begitu ya, Pak. Hmm, kalau begitu, menurut Bapak, bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini? Tentunya dengan saya mencari informasi, baik itu melalui internet atau melalui Google atau melalui YouTube, atau saya juga bisa berkonsultasi dengan teman-teman yang kemampuan IT-nya lebih dari saya, agar saya bisa menemukan solusi sehingga bagaimana cara bisa mendaftar dan manfaatkan akun belajar ID itu sendiri, Bapak. Bagus kalau begitu, Pak. Dari cerita Bapak tadi, saya bisa menyimpulkan kalau Bapak bingung dalam mendaftar calon guru penggerak karena menggunakan akun belajar ID, yang mana akun belajar ID ini kan merupakan hal baru buat kita semua. Sehingga kita Iya, Pak. terkadang bingung apa yang ingin kita lakukan dengan melihat fitur-fiturnya. Nah, begitu. Iya, betul, Pak. Karena kita bicara tentang akun belajar ini hal baru bagi saya. Sehingga saya masih membutuhkan proses yang agak panjang untuk bisa memanfaatkan akun ini. Karena biasanya kalau ada hal baru itu tentunya harus ada pelatihan-pelatihan dan kemudian ada sosialisasi dari pihak-pihak yang telah terlatih dan dilatih oleh pemerintah. Dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, Bapak. Oh, oke, kalau begitu, karena memang akun pelajar ID ini merupakan hal baru bagi kita semua, bagi Bapak, maka hal-hal apa saja yang akan Bapak lakukan agar bisa mencapai tujuan untuk mendaftar guru penggerak ini, Pak? Hal-hal yang perlu saya lakukan, yang pertama tentunya saya akan mencari petunjuk di Google atau di YouTube. Ya, langkah-langkahnya bagaimana cara kita bisa manfaatkan akun belajar ID. Selain itu juga saya akan mencari tutorial bagaimana bisa kita mendownload dan kemudian manfaatkan portal yang ada yang bisa dipakai dalam akun belajar ID sehingga bisa masuk di portal guru penggerak. Oh ya. Kalau begitu,
Apa komitmen Bapak agar bisa mendaftar calon guru penggerak ini, Pak? Komitmen saya tentunya saya berkomitmen ingin menjadi bagian dari guru penggerak ini. Saya harus lulus untuk menjadi bagian dari program ini karena saya sangat tertarik. Ini adalah bagian dari pengembangan kompetensi guru. Yang kedua, saya akan lebih memperdalam lagi terkait dengan manfaat akun belajar ID. Apa relevansinya antara akun belajar ID dengan program guru penggerak? Dan saya akan mengupload dan mendownload berkas-berkas yang dipersiapkan tentang persiapan dalam mengikuti seleksi guru penggerak, dan kemudian hal-hal apa yang perlu disiapkan terkait dengan esai yang perlu saya isi nanti di program guru penggerak, Bapak. Oh, gitu ya, Pak. Eh, kalau begitu, untuk mewujudkan rencana Bapak ini, ada orang lain yang bisa membantu Bapak agar lebih cepat dalam mendaftar guru penggerak? Saya bisa koordinasi dengan teman-teman yang lebih dulu paham. Kemudian yang kedua, alternatif yang paling baik ini adalah saya akan berkonsultasi dengan operator dapodik di sekolah karena mereka selalu berinteraksi dengan data-data dan terkait dengan pemanfaatan akun yang ada di sekolah, sehingga itu akan lebih memudahkan saya bagaimana cara memanfaatkan akun belajar ID itu sendiri dan bagaimana cara kita mendownload tugas dan berkas yang dibutuhkan dalam pendaftaran program guru penggerak. Selain itu, untuk pengisian esai, saya akan coba konfirmasi dan mencari informasi lebih dalam lagi kepada teman-teman yang sudah berpengalaman di wilayah daerah kita ini, siapa saja yang pernah mencoba dan mendaftar untuk masuk di program guru penggerak itu sendiri, Bapak. Oke, bagus kalau begitu. Bisakah Bapak simpulkan apa yang didapat dari percakapan kita hari ini? Ya, baik, terima kasih. Sangat luar biasa. Terima kasih Bapak sudah menuntun saya untuk menemukan solusi. Kesimpulannya adalah yang pertama saya akan memahami lebih jauh apa manfaat daripada akun belajar ID. Kemudian yang kedua, saya akan mencari tutorial di YouTube atau di Google terkait dengan pemanfaatan akun belajar ID. Dan yang ketiga, saya akan mencoba masuk di portal guru penggerak bagaimana strategi kita untuk mengisi esai agar bisa lulus menjadi guru penggerak nantinya. Saya kira itu Pak untuk solusi yang saya temukan dari diskusi kita hari ini Pak. Alhamdulillah, Bapak sudah bisa menemukan sendiri solusi masalah yang Bapak hadapi. Semoga dapat mendaftar penggerak Bapak bisa menjadi guru penggerak. Amin. Amin. Terima kasih Pak atas waktu dan arahannya. Ini sangat bermanfaat bagi saya. Semoga nanti bisa saya terapkan dan bisa saya temukan solusi yang saya inginkan dan bisa menjadi guru penggerak yang berkualitas dan bermanfaat untuk rekan-rekan sejawat dan khususnya untuk diri saya pribadi. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih izin Pak. Saya keluar, saya masih ada waktu mengajar di kelas 10 Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke Pak, silakan. Ya, baik Pak Arman. Terima kasih tadi sudah melakukan percakapan coaching dengan Pak Muspartik. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan selama proses coaching tadi,
ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi lebih jauh lagi, Pak. Apa bisa kita konfirmasi ini, Pak? Oh, silakan Pak. Oke, baik. Eh, bagaimana Silakan Pak, Bapak saya siap. Oke, bagaimana Bapak menilai sendiri perform dalam kompetensi tadi? Eh, Kalau menurut saya, performa saya dalam melakukan coaching tadi, Pak, sudah baik. Namun mungkin masih ada hal-hal yang perlu saya tingkatkan, Pak. Oh iya iya, oke. Ya jadi secara umum mungkin tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan baik ya. Namun mungkin masih ada lagi yang akan perlu dikembangkan. Eh, apa yang membuat Bapak menilai demikian, Pak? Karena saya sudah berusaha untuk hadir seutuhnya dan mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh si Koci, Pak. Ah iya. Jadi diskusinya tadi sudah berjalan dengan baik ya menurut Bapak ya? Iya, Pak. Oke. Eh, mohon maaf ini, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, boleh, Pak. Silakan. Ya, baik. Eh, saya tadi mengamati pada saat mengajukan pertanyaan, Bapak telah melakukan dengan sangat baik. Itu sudah melampaui dari standar yang kita rujuk. Ah, terhadap hal ini, bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini, Pak? Saya senang, Pak, karena sudah bisa melakukan coaching dengan baik, Pak. Ya, ya. Ya, jadi Bapak sudah bisa melakukan pertanyaan berbobot begitu, Pak ya? Iya, Pak. Oke. Eh, baik. Namun mungkin demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Misalnya, tadi saat menanggapi pertanyaan si Koci, saya mengamati Bapak melakukan terlalu terburu-buru, yang sebetulnya kalau kita merujuk ke standar seharusnya ada jeda waktu. Bagaimana pendapat Bapak ini? Iya, Pak. Saya masih kaku tadi sehingga terlalu cepat menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh si Koci, Pak. Oh, begitu ya. Yang kemudian juga tadi ini Pak saya mendengar ini suaranya Bapak ini agak terputus-putus. Apa benar ini Pak? Iya, Pak. Mungkin karena eh, kurang sehat sehingga suara saya masih kurang bagus, Pak. Ya, oke oke, baik baik ya. Eh, dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performance Anda di area ini? Hmm, yang terbayang ini setelah melakukan coaching, Pak, eh, saya akan berusaha lagi dengan melakukan latihan coaching agar performa saya semakin meningkat, baik itu terhadap rekan-rekan guru ataupun terhadap siswa-siswa saya, Pak. Oh iya iya. Oh jadi Bapak akan melakukan latihan coaching lagi kepada guru dan kepada siswanya, begitu ya Pak? Iya, Pak. Oh iya iya. Eh, kira-kira kapan latihannya ingin dilakukan dan di mana tempatnya serta siapa yang bisa bantu Bapak ini, Pak?
Secepatnya Pak, kalau setelah praktek coaching ini saya akan berupaya secepatnya untuk melakukan latihan lagi. Saya akan Mhm. melakukan latihan coaching di sekolah Pak bersama rekan-rekan guru Ya, dan jadi juga bersama. bersama siswa. Oh iya iya, jadi secepatnya ini mau dilakukan, Pak ya. Ya Ah, Pak. iya baik. Eh, Adapun hasil pengamatan proses coaching ini akan saya catat ke dalam form supervisi akademik ya, Pak ya. Ya Pak. Silakan Iya, Pak. iya. Oke. Jadi ini saya akan catat sebagai bagian hasil pengamatan untuk kemudian bagaimana ke depan kita uh, lebih mengembangkan diri lagi ya. Selanjutnya, apa yang Bapak peroleh dari proses coaching hari ini, Pak? Banyak sekali Pak yang saya peroleh dari hasil coaching hari ini. Saya memperoleh pengalaman baru dalam hal melakukan coaching, terutama bagaimana kita bisa hadir seutuhnya, kemudian kita mendengarkan dengan aktif pertanyaan-pertanyaan dari pernyataan-pernyataan dari si coach dan juga menyatakan pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan yang disampaikan oleh si coach Pak. Oh iya iya iya. Oke. Jadi prosesnya tadi Bapak sudah mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh si Koci. Kemudian dari hasil mendengarkan itu Bapak membuat pertanyaan berbobot ya. Iya, seperti itu Pak. Oh ya, oke luar biasa ini Pak. Oke, terima kasih Pak. Kita telah melakukan praktik coaching hari ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat bernilai ibadah. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sukses Pak ya. Siap Pak, siap. Ya, baik. Ya, demikianlah tadi percakapan coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching CGP Rekognisi Angkatan 11 PBGP Sulawesi Selatan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.